nanti mohon diterima bulan Juni-Juli. Ini ada petugas dari BPS terkait pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan mohon diberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan kondisi apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Edward Apriyadi kembali di All News Selektif dan Edukatif. Pembangunan dan perencanaan pembangunan berbasis data merupakan langkah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga monitoring, evaluasi maupun pelaksanaan pembangunan tepat sasaran. Tentu data yang kurang tepat akan mengakibatkan pembangunan juga kurang tepat sasaran. Terkait dengan data malam hari ini atau pada hari ini, saya kedatangan tamu Bapak Eko Purnomo, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang penting sehat. Iya. Terima kasih telah bersedia hadir, berkenan hadir di studio kami. Kita berbincang-bincang sejenak tentang data. Tapi sebelumnya sudah 3 tahun di Waikanan. Alhamdulillah. Betah Pak Eko? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Iya. Betah di sini? Alhamdulillah betah sih. Pak Eko, ya. Sebelum kita ke substansi obrolan kita pada malam hari ini, apa yang membuat Pak Eko tertarik sehingga setelah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas, masuk ke sekolah tinggi ilmu statistik? Apakah ada saran dari orang-orang terdekat atau memang ada kemauan sendiri sehingga memilih sekolah melanjutkan studi di sekolah tinggi ilmu statistik ya? Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun ya menyambung atau menjawab pertanyaan Bung Edward tadi. Kalau diceritakan sebetulnya panjang betul. Sebetulnya awal mula karir di BPS itu, saya dulu juga sama seperti petugas lapangan, kalau dibilang mitra statistik. Ya, mitra statistik. Iya, jadi selepas SMA, karena mungkin dulu belum ada pijakan yang pasti, akhirnya tertarik juga jadi surveyor lah. Surveyor. Nah, kemudian tahun 92 saya bergabung dengan BPS waktu itu sebagai mitra statistik ya. Nah, tahun 93 diangkat ya sebagai PNS. Itu tesnya di Oktober ya. Oktober itu tes, kemudian diangkat di 93. Nah, selama dari 93 saya baru masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu tahun 2000. Tahun 2000 itu dengan status tugas belajar. Alhamdulillah tahun 2000 ikut seleksi dan lolos gitu. Itu kalau nggak salah saya jadi mahasiswa itu sudah setelah 9 tahun lulus SMA. Ya. Kemudian sempat jadi PNS dulu, baru ditugas belajar kan? Belajar, betul. Itulah awalnya bergabung dengan BPS karena ya ibaratnya kalau sudah basah ya nyemplung sekalian lah bahasa Jawa gitu. Kemudian langsung ditugaskan di Lampung Tengah ya Pak Eko ya pada waktu itu ya? Betul. Jadi saya diangkat pertama itu di BPS Kabupaten Lampung Tengah. Waktu itu masih gabung ya. Masih gabungan Tengah Timur Metro ya. Oh iya. Kemudian saya pulang tugas belajar dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu tetap ke Lampung Tengah kembalinya, tapi ke Lampung Tengah yang baru, yang ibu kotanya di Gunung Sugi. Seperti itu ceritanya. Kalau dari background atau dari orang tua memang tidak ada ya? Dari pegawai BPS ya. Hanya kebetulan setelah saya berapa tahun di BPS itu saya buka-buka dokumen, ternyata bapak saya juga mitra statistik. Mitra statistik. Gitu. Jadi ternyata inilah ada terah. Ada betul. Kemudian Pak Eko, ini tahun kemarin ya kita sudah melakukan registrasi sosial dan ekonomi. Betul. Saya juga sempat didatangi oleh petugas beberapa pertanyaan. Ini outputnya apa nih? Setelah selesai dilaksanakan, kemudian outputnya ke depan, kalau saya melihat kan salah satunya adalah satu data ya. Tentunya satu data, kemudian untuk implikasi terhadap pembangunan sendiri seperti apa Pak Eko? Iya.
Jadi tahun kemarin di bulan Oktober November BPS itu secara nasional melakukan namanya pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Jadi awalnya itu adalah dasarnya adalah Inpres nomor 4 tahun 2022 itu tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim yang sudah ditargetkan oleh Presiden kita bahwa 2024 itu nol kemiskinan ekstrim. Jadi kita bergerak bersama melakukan pendataan itu. Nah, kemudian terkait dengan satu data, memang data hasil pendataan tersebut ini nanti akan mengkonsolidasi data-data yang ada. Jadi itulah nanti sebagai satu data yang secara nasional leading sektornya sebenarnya ada di Bappenas. Bappenas. Ya. Jadi BPS hanya sebagai pelaksana lapangannya dan alhamdulillah sampai saat ini kita memang sedang berproses ya, dan nanti ada lanjutannya di bulan Mei itu terkait dengan kegiatan kita forum konsultasi publik ya di tingkat kampung untuk juga memverifikasi data tersebut gitu. Jadi itulah nanti rujukan sebagai salah satu rujukan yang akan digunakan oleh setiap kementerian lembaga dalam pelaksanaan program-programnya. Termasuk instansi daerah. Betul. Termasuk instansi Jadi daerah. kalau di daerah nanti bisa mengambil data itu, kemungkinan melalui Bappenas itu bisa ke TKPKD ya, yang dalam hal ini ketuanya adalah Wakil Bupati, atau juga melalui Bapeda. Badan perencanaan ya. Betul. Itu nanti tinggal proses kedepannya kita ikuti seperti apa. Tapi gambaran umumnya sampai saat ini seperti itu. Gitu. Oke, Pak Eko, kalau saya mau membaca evaluasi rencana strategis kita di 2014-2019, tepatnya di 2015 sudah ada review kalau nggak salah. Memang indeks kepuasan konsumen kita masih di angka 81. Ini belum mencapai, saya pikir belum mencapai maksimal ya indeks kepuasan. Ini apa nih kendalanya? Apakah akses masyarakat untuk mencari data atau memperoleh data agak kesulitan atau apa ini, sehingga karena saya lihat itu ada dua indikator ya, kepuasan dan kepentingan. Betul. Ya, ini seperti apa Pak Eko? Ya, terkait dengan indikator kepuasan masyarakat ya secara umum, memang itu ada di periode Renstra 2015-2019 ya. Kemudian di periode Renstra yang sekarang di 2020-2024 ya. Ini kita sudah ada di tahun ketiga kemarin yang baru berakhir di 2022. Alhamdulillah sudah naik. Agak ada peningkatan. Betul. Cuman memang kita lakukan setiap tahun itu sekarang namanya survei kepuasan data. Ya, jadi itu di situ ada kepuasan konsumen. Kalau nggak salah, maaf saya potong, ada 12 indikator ya di sana ya. Betul. Kalau nggak salah ya Pak Eko ya. Dan itu setiap tahun kita publish publikasinya ada di web kita di waikanan.bps.go.id. Alhamdulillah kemarin contoh satu indikator konsumen data terutama dinas instansi atau OPD yang menggunakan data BPS untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan dari responden kita, OPD dan instansi itu capaiannya 100%. Ya, karena begini, salah satu saya mau baca juga Renstra 2020-2024. Salah satu tujuannya adalah penyediaan data berkualitas untuk perencanaan, evaluasi, monitoring, pelaksanaan evaluasi dan monitoring pembangunan. Indikatornya adalah persentase peningkatan elemen masyarakat dalam mengakses data sebagai bahan perencanaan pembangunan. Apakah ini selama ini memang agak kurang akses data yang diambil dari BPS atau bagaimana, sehingga salah satu indikatornya dimasukkan itu belum 100% atau bagaimana Pak Eko? Ya, kalau untuk kepuasan akses ya, kalau kita ingin mencapai target itu memang kita juga terus berupaya ya,
terutama pelayanan kita yang cepat, terutama yang sekarang kita siapkan itu ada yang pasti website ya. Website iya. itu sekarang data apapun yang ada di situ bisa diakses oleh masyarakat umum dan gratis. Jadi memang kita akan terus upayakan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu sebagai jembatan informasi, kita juga ada media sosial ya. Bisa juga mungkin para konsumen masyarakat bertanya lewat situ. Kemudian ada juga hotline ya, hotline langsung di web juga ada, namanya pelayanan kita Si Cantik ya. Oh, Si Cantik. Si Cantik. Di situ ada nomor khusus yang oleh operator insya Allah 24 jam dilayani. Apa nih makna Si Cantik ini Pak Eko? Jadi Si Cantik itu cari informasi statistik. Oh. Iya. Jadi kita buat Si Cantik ya supaya lebih mudah itu langsung terhubung ke WA operator atau petugas itu bisa langsung di feedback ya. Jadi cari data. Jadi operatornya mungkin cantik juga ya Pak Eko ya? Kebetulan enggak berkumis. Pak Eko, kalau Ya, kita mulai siap. visi BPS saya baca Perka 36 Peraturan Kepala BPS 36 tahun 2020 tentang rencana strategis. Kita punya visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Ada 4 misi di sana, menyediakan data berstandar nasional dan internasional. Kita kupas dulu satu lah. Ya. Sebelum kita ke misi yang kedua, membina kementerian, lembaga, dinas dan instansi. Ini apa nih programnya untuk kalau kita komparasi ke Kabupaten Waikanan? Sama ya, sebelum dijawab sama ya visinya dengan BPS pusat sama, ya? kita vertikal sama. Sama vertikal ya. Jadi menjalankan visi. Betul. Nah, misi ini seperti apa nih yang menyediakan data statistik yang berkualitas berstandar nasional dan internasional? Ya, jadi dengan misi itu memang data yang kita hasilkan atau awal kita mulai merencanakan suatu survei, kemudian kita melaksanakan itu memang kita menggunakan selain standarnya nasional yang memang sudah diakui, kita juga selalu BPS itu selalu mengadop yang dibuat oleh PBB, tergantung dia di mana. Misalnya ini kita ada nanti sensus pertanian, pasti kita adopnya dari FAO. Oke. Gitu. Kemudian kalau misalnya terkait dengan kegiatan survei sosial lainnya, itu juga kita mengadop ke salah satu organisasi dunia gitu. Dan itu memang sudah digunakan juga oleh negara-negara di dunia gitu. Jadi itulah yang makanya maksudnya selain kita juga mengikuti standar statistik secara nasional, kegiatan kita juga dirancang juga mengikuti standar PBB gitu. Kalau kita melihat Pak Eko, ini Ya. kan nawacita kedua beliau Bapak Presiden kita ya. Joko Widodo mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ada 9 misi, kemudian ada 5 arahan utama beliau, pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian kemudahan regulasi dan birokrasi, setelah itu transformasi ekonomi. Sementara tantangan banyak di BPS. Itu semua tentu membutuhkan data dan pusat datanya ada di BPS. Kalau kita melihat misi kedua tentu ada korelasinya, membina kementerian, misi kedua daripada BPS membina kementerian, lembaga, dinas dan instansi. Ini apa nih yang dibina nih? Ya. Seperti apa pembinaan yang akan dilakukan BPS terhadap kementerian yang di misi keduanya ini? Betul. Jadi itu kalau kita di BPS berangkatnya dari Undang-Undang Statistik ya, tentunya landasannya tetap Undang-Undang Regulasi Undang-Undang Statistik nomor yang kita punya nomor 16 tahun 97. Di situ mengamanatkan bahwa statistik dasar itu memang dilaksanakan oleh badan. Dalam hal ini BPS ya. Dan memperoleh data statistik dasar itu bisa dilakukan dengan survei,
Sensus ataupun kompilasi produk administrasi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan statistik sektoral. Nah, statistik sektoral ini dilakukan oleh kementerian lembaga. Kalau kita di daerah, statistik sektoral itu dilaksanakan atau dilakukan oleh OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Contoh misal terkait sektor pertanian atau perikanan misalnya, itu data sektoral perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Nah, dalam hal ini terkait dengan kita sebagai membina tadi ya. Kita itu juga sesuai sekarang ada Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia ya. Jadi posisi BPS adalah sebagai pembina data statistik sektoral. Nah, terkait dengan itu memang kita melakukan pembinaan itu apa ya istilahnya bukan mengajari ya, tapi kita berbagi bagaimana tata caranya dalam hal mulai menentukan data apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman OPD itu setelah diperoleh data prioritas. Oh, ternyata saya butuh data A. Nah, baru kita cara mengumpulkannya mau seperti apa? Apakah survei, apakah kompilasi produk administrasi. Nah, itu kita sampaikan ke mereka. Kita lakukan pembinaan, caranya seperti ini sesuai dengan metodologi statistik yang berlaku, yang diakui seperti ini. Kemudian sampai dengan analisisnya. Ya, tentunya analisisnya karena misalnya produk kompilasi produk administrasi dan rata-rata teman-teman di OPD ini adalah melakukannya dengan kompilasi data yang sudah ada, misalnya mulai level kampung misalnya mengumpulkan dari setiap kampung. Nah, itu sampai dengan paling tidak analisis secara deskriptifnya itu. Nah, itu yang kita lakukan. Contoh kemarin terkait dengan SDI itu kita lakukan pembinaan ya, artinya kita undang teman-teman dinas instansi baik OPD maupun vertikal, kita sampaikan. Kemudian secara informal kalau kita ada pertemuan kita juga selalu sampaikan gitu. Nah, termasuk juga data-data sektoral itu kita kan setiap tahun ada namanya buku Waikanan dalam Angka. Oh ya, WKDA. Sebetulnya itu juga produk statistik sektoral dari teman-teman OPD yang kita kompilasi lah gitu ya. Kompilasi menjadi sebuah buku, Pak. Betul. Itu produk teman-teman OPD. Itu jadi terkait pembinaannya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau di misi 3 kalau nggak salah meningkatkan pelayanan ya. Ya. Meningkatkan pelayanan ini. Nanti kita kupas tentang pelayanan ini, saya tertarik. Nanti kita langsung loncat aja lah. Ya, siap. Kita loncat ke yang keempat. Ya. Ini peningkatan SDM. Betul. Ini sebenarnya internal nih, betul, kayak sepertinya. Saya pikir enggak, kita lewatkan saja. Jadi begini, saya tertarik tadi bahwa ada kompilasi data statistik sektoral. Kalau nggak salah di Kabupaten Waikanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Betul. Di sana kebetulan ada di bidang statistik. Support sendiri dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, Pak Eko, terhadap data-data yang dibutuhkan oleh statistik. Seperti apa supportnya? Alhamdulillah selama saya hampir 3 tahun di Waikanan ya, alhamdulillah supportnya luar biasa. Ya, teman-teman UPD, kemudian Kominfo terutama ada memang di Kominfo itu bidang statistik dan persandian ya. Ini juga kita selalu komunikasi gitu. Itu juga kaitan dengan Perpres 39 Satu Data. Kominfo itu adalah wali data. Wali data. Wali data. Wali data pendukung adalah semua OPD. Nah, ini juga nanti alurnya ke situ. Jadi teman-teman OPD ini sebagai produsen data atau wali data pendukung, nanti verifikasinya juga melibatkan teman-teman di Kominfo sebagai wali datanya. Kemudian nanti baru ke kita. Sebenarnya nanti ke depannya data-data sektoral itu bisa dikompilasi oleh teman-teman di Kominfo gitu. Dan muaranya tentu data yang terkumpul itu sebagai bahan perencanaan juga ke Bapeda kan. Jadi, kemudian Pak Eko dari pengalaman 3 tahun di
Kabupaten Waikanan. Ini apakah semua organisasi perangkat daerah kita atau SKPD kita ini menyerahkan mengkompilasikan datanya ke Kominfo atau hanya beberapa SKPD saja? Memang sementara sampai saat ini masih ke kita, ke BPS, tapi tentunya ke depan secara mungkin nggak langsung tiba-tiba, nanti verifikasinya memang ada di Kominfo. Apalagi kalau misalnya portal Satu Data kita sudah upload ke sana, nanti yang bertanggung jawab untuk mengupload atau mengkoneksikan ke portal Satu Data Indonesia itu adalah teman-teman di Dinas Kominfo gitu. Artinya tidak ada lagi perbedaan antara data dari BPS dan kemudian di portal Satu Data Indonesia tidak ada lagi perbedaan. Iya. Dia betul-betul Satu Data. Satu Data. Kemudian terkait pelayanan akses ya. akses masyarakat terhadap kebutuhan data dan kebutuhan informasi. Saya tidak sempat melihat sih apa sih informasi yang dikecualikan di BPS, belum sempat saya baca apa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kan ada informasi yang dikecualikan, ada data yang dikecualikan kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Nah, ini akses data sudah dimudahkan dengan adanya website. Kemudian bisa diunduh Pak Eko? Bisa ya. Semua yang ada di website, baik itu publikasi ataupun tabel dinamis ya. Nah, tabel dinamis ini yang di luar atau angka yang di luar yang dipublish di publikasi itu bisa diunduh. Bisa betul-betul memang betul-betul sudah bisa diakses oleh dan itu gratis. Gratis. Saya melihat juga Pak Eko ini salah satu strategi dari Badan Pusat Statistik adalah meningkatkan digitalisasi, terutama dalam pelayanan dan peningkatan SDM dalam meningkatkan pelayanan digitalisasi, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana meningkatkan akses kemudahan masyarakat terhadap data dan informasi. Nah, ini menarik karena di era sekarang digitalisasi memang menjadi hal yang utama dan salah satunya adalah yang sudah digaung-gaungkan oleh presiden kita, yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini langkah-langkah untuk digitalisasi seperti apa yang sudah dilakukan BPS nih, Pak Eko? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita berusaha lebih mendekatkan ya kepada konsumen. Jadi sekarang eranya era IT ya. Era IT ya. Contohnya kalau sekarang publikasi contoh ya, produk kita salah satunya publikasi itu tidak lagi dalam bentuk hard. Semuanya digital. Jadi semuanya kita upload di web. Kemudian kita juga ada seperti tadi media sosial. Kemudian juga kita ada pelayanan kalau istilahnya apa ya, hotline ya. Tadi kita siapkan si cantik juga yang langsung terhubung ke WA operator atau petugas supaya kita lebih cepat nih di era digitalisasi, lebih cepat melayani masyarakat terkait dengan kebutuhan data seperti itu. Keterkaitan dengan ini Pak Eko, ada visi kita penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju dengan 4 misi tadi. Tantangan apa nih tantangan yang diemban oleh BPS untuk mewujudkan visi ini dengan 4 misi yang sudah ditetapkan? Ya, untuk mewujudkan visi tersebut memang bagi kami cukup berat ya, karena ini melibatkan berbagai pihak. Ya. Pertama mulai dari proses bisnis ya. Proses bisnis itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan lapangan dalam hal pengumpulan data. Kemudian itu juga kaitannya dengan SDM yang kita siapkan. Kemudian analisisnya, metodologi dan lain-lain itu banyak langkah yang harus kita lakukan. Nah, itu juga tidak terlepas ya dari sisi kita, dari contoh misalnya dari sisi petugas lapangan, itu juga kita berusaha untuk berkualitas. Makanya setiap kali kita ada kegiatan, pasti petugas itu kita lakukan seleksi. Itu satu. Kedua, kita bekali dengan materi, tentunya di situ ada pelatihan terkait dengan survei apa yang akan kita lakukan.
Tapi kembali lagi, ini juga memang juga tergantung kepada responden kita. Nah, ini. Iya, Jadi responnya ada benar-benar. kaitannya. Makanya di dalam pelatihan petugas itu selalu kita sampaikan uh, trik atau apa ya, tata cara berwawancara. Paling tidak saya selalu sampaikan ke teman-teman petugas lapangan itu, mau nggak mau teman-teman kita atau calon petugas itu sedikit tahu apa namanya psikologi responden, Iya, supaya dari sisi petugas itu bisa menggali, oh kapan responden ini moodnya bagus, betul. supaya informasi yang diperoleh dari responden itu juga berkualitas. Berkualitas. Tapi kadang-kadang juga ada juga responden yang mungkin karena ketidaktahuan ya Iya. atau kurang jelasnya informasi, sehingga ada petugas BPS memberikan informasinya uh, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Padahal yang kita butuhkan adalah kondisi yang sebenarnya terkait dengan survei apa yang kita lakukan. Gitu. Nah itu memang banyak kaitannya. Jadi tapi terus kita upayakan. Jadi walaupun ada undang-undang statistik yang di situ ada hak dan kewajiban penyelenggara dan juga ada hak dan kewajiban responden, tapi selama ini masih kita lakukan dengan persuasif ya. Persuasif artinya probing yang dilakukan oleh teman-teman petugas itu harus semaksimal mungkin Betul, betul, untuk betul. memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan kondisi lapangan dan diharapkan data berkualitas itu Iya. nanti ujungnya. Iya, sebagai produsen data kan memang verifikasi faktual itu memang Betul. memang diharuskan. Artinya pada psikologi dari masyarakat itu juga Harus tahu. kita juga harus tahu seperti apa. Terkadang memang ketidakpahaman Betul. dari beberapa masyarakat sehingga enggan untuk memberikan jawaban yang sebenarnya. Iya, Sementara ini data sangat dibutuhkan untuk betul. menentukan arah pembangunan baik pembangunan nasional maupun Iya, pembangunan daerah. Oke, Pak Eko, kalau tadi kita bicara strategi nih, betul. strategi bagaimana eh, kita mendapatkan data yang betul-betul akurat, tingkat akurasinya tidak perlu lagi dipertanyakan. Kemudian selain akurat dan tentu juga berkualitas ya. Nah ini ke depan ada program apa nih BPSW Kanan Pak Eko? Iya, terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi setelah kita tadi yang pertanyaan awal, tahun kemarin kita melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, itu adalah instruksi khusus dari Presiden yang kita lakukan. Dan insya Allah tahun 2023 ini kita ada ini memang apa namanya, kalau dibilang sensus itu kegiatan 10 tahunan ya. Oh iya iya. Tapi sebenarnya kalau antar sensus itu nggak sampai 10 tahun. Tahu. Jadi untuk tahun yang berakhiran 3, BPS itu melakukan atau melaksanakan sensus pertanian. Ya, jadi sensus pertanian ini insya Allah nanti dilaksanakan di bulan Juni, Juli. Dan ini khusus untuk sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu ada tanaman pangan, hortikultura, kemudian perkebunan, kemudian ada perikanan di situ, kemudian ada usaha pertanian lainnya. Perikanan itu ada perikanan tangkap, budidaya. Nah itulah sub-sub sektor yang nanti dicakup dalam diantaranya yang dicakup dalam sensus pertanian nanti. Peternakan nggak masuk ya Pak? Masuk ya? ya, lupa saya. Peternakan masuk juga. Peternakan masuk ya, ya. peternakan perikanan yang berkaitan dengan itu akan Betul. disensus di Juni. Melibatkan mitra lagi Pak? Betul. Oh, jadi kita karena secara SDM organik kita terbatas, pelaksanaan lapangan kegiatan survei ataupun sensus itu kita selalu melibatkan mitra-mitra kita. Gitu. Oke, Pak Eko, sebelum closing nih, udah 30 menit Oh iya, kita ngobrol asik ternyata. Ini kan ada mungkin sejumlah masyarakat kita bertanya-tanya apa sih fungsinya BPS sehingga dia ada di sejumlah ada di seluruh kabupaten dari pusat hingga kabupaten dia ada. Ya, sementara data-data ini sesungguhnya ada di OPD masing-masing. Betul. Nah ini fungsinya seperti apa nih? Tugas pokok dan fungsi dari BPS itu sendiri. Iya.
Jadi sesuai dengan Undang-Undang Statistik 16 tahun 97, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah 5199, kemudian juga yang terbaru ada Peraturan Badan Nomor 8 tahun 2020. Tugas pokoknya BPS itu dari pusat sampai daerah, terutama terkait dengan Peraturan Badan Nomor 8 ya, itu adalah sebetulnya melakukan kegiatan pengumpulan data statistik dasar ya. Statistik dasar itu yang tadi saya sebutkan salah satunya melalui sensus ya. Kemudian survei-survei juga banyak ya. Jadi pengumpulan data statistik dasar itu banyak bisa melalui sensus, survei atau kompilasi produk administrasi. Kemudian terkait dengan itu dari selain statistik dasar yang kita hasilkan, kita juga menghasilkan indikator-indikator makro. Nah, ini kaitannya dengan teman-teman OPD nih. Ya. Ini yang kadang-kadang kita juga selalu diskusi dengan teman-teman OPD sektoral ya. Memang kalau data sektoral secara kuantitatif itu memang dikumpulkan oleh teman-teman OPD. Tapi indikator makro itu BPS yang menyediakan. Contoh, salah satunya indikator pembangunan manusia, IPM. IPM ya, pembangunan manusia. IPM, itu ada tiga dimensi di situ. Tetapi pemangkunya, leading sektornya di OPD itu berbeda. Oh ya, ada angka harapan hidup, kemudian angka harapan lama sekolah, salah satu indikator. Contohnya itu. Nah, kalau harapan hidup kan leading sektornya Dinas Kesehatan. Harapan lama sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan. Nah, itu kita juga selalu diskusi dengan teman-teman UPD terkait dengan indikator yang dihasilkan seperti apa dan apa masukan kita dari BPS terkait dengan indikator tersebut. Nah, ada juga misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan ya dibilang selain IPM seksi, pertumbuhan ekonomi juga seksi. Ya. Ini lebih luas lagi kan, lebih luas lagi. Itu juga kita kasih masukan ke teman-teman di OPD, ke Pemda ya. Kemudian ada lagi tingkat kemiskinan. Nah, itu juga kita ke teman-teman dinas sosial, ke Pemda melalui Pak Sekda, Pak Bupati, itu juga kita selalu kasih masukan. Jadi sebenarnya makanya banyak sekali ininya ya yang harus dilakukan oleh BPS. Jadi ibaratnya dari sektor ekonomi aja banyak, sektor apalagi di bidang sosial ya, bidang sosial juga banyak. Mulai dari pendidikan sampai tenaga kerja. Tenaga kerja juga ada indikator TPAK, TPT, itu juga kita sampaikan. Jadi sesuai dengan yang dipesankan atau diinstruksikan oleh pimpinan, jadi kondisi saat ini dan ke depan BPS di daerah itu bukan hanya sebagai pengumpul data. Memang ya tugas pokoknya pengumpul data. Tapi terkait dengan data yang dihasilkan atau indikator yang dihasilkan, kita harus ya oleh pimpinan pusat itu diharuskan untuk menjadi decision support atau pendukung ya. Jadi kita berusaha memberikan masukan ke teman-teman UPD ataupun ke Pemda, masukan yang tentunya untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Data yang berkualitas. Betul. Tadi ya Pak Eko ya. Kita berusaha terus untuk menjaga data yang berkualitas. Pak Eko nih, ya. Juni-Juli ya, kita akan mengadakan sesi pertanian ini, mencakup beberapa hal yang akan di sesi pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, itu terkait dengan itu nih. Nih himbauan buat masyarakat kita apa nih Pak Eko? Ya. Jadi untuk warga Waikanan khususnya ya umumnya Lampung lah ya, tapi khususnya untuk Waikanan nanti mohon diterima bulan Juni-Juli ini ada petugas dari BPS terkait pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan mohon diberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan kondisi apa adanya supaya data berkualitas tetap bisa kita jaga. Oke. Pak Eko terakhir nih. Ya tadi kan saya bilang closing nih. Saya sebetulnya banyak hal yang ingin saya tanyakan tapi terbatas waktu, nanti kapan-kapan kita obrol-obrol lagi lah. Ini apa nih
suka dukanya menjadi kepala BPS nih. Karena begini loh Pak Eko, data yang tidak tepat diberikan kepada konsumen data, maka arah pembangunan pun saya pikir kurang tepat juga nih. Betul. Ya, artinya beban maha berat nih ada di kepala, ada di pikiran, ada di hati. Betul. Apa nih suka dukanya selama di BPS? Ya mungkin sukanya dulu lah. Suka lah ya. Sukanya dulu. Kalau sukanya pertama yang jelas karena BPS itu di lapangan ya, yang jelas banyak saudara. Oh iya. Setiap kecamatan pasti kita punya saudara. Iya. Bahkan memang Sewaikanan mungkin saudara semua ya. Karena seringnya turun ke lapangan ya. Dari mulai ujung di Rebang Tangkas sampai di ujung di Register 44, alhamdulillah sudah pernah sudah keliling Waikanan? Ya, sudah ya. Nah itu sukanya, jadi banyak saudara. Kemudian suka yang berikutnya, yang pasti tidak bisa terlupakan kalau data yang dihasilkan oleh BPS itu bermanfaat buat Waikanan, ya, buat masyarakat Waikanan. Tapi kembali lagi, itu tetap harus kita jaga kualitasnya, ya, data yang berkualitas untuk Indonesia maju, terutama untuk Waikanan yang unggul dan sejahtera. Itu luar biasa sukanya kalau memang datanya berkualitas, kemudian bisa bermanfaat untuk Waikanan, itu luar biasa buat saya dan tidak bisa digambarkan lah. Ya. Nah, dukanya memang kita itu tadi dalam hati, dalam pikiran selalu was-was, deg-deg kalau bahasa Jawanya kan deg-degan. Tapi ya memang itu harus kita nikmati karena itu memang yang harus kita jaga ya untuk mewujudkan data berkualitas. Tapi apapun itu, tahun ketiga saya di Waikanan ya lebih banyak sukanya lah. Iya. Jadi memang ada filosofi bahwa kalau sudah minum air wai umpu ini maka susah untuk melupakan. Terima kasih Pak Eko kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sudah keliling Waikanan, sudah coba-coba nyeruit ikan tapa? Nyeruit alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih Pak Eko sekali lagi. Mudah-mudahan masih betah di Kabupaten Waikanan. Kalau promosi ya boleh lah keluar. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan, Bapak Eko Purnomo. Saya Edward Apriyadi, All News, selektif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.